Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh. Baik, sahabat-sahabat semuanya, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang pengantar bagaimana kita mengelola emosi. Artinya setiap pengelola emosi itu berawal dari setiap kejadian yang kita alami. Kemudian di sana Anda sebenarnya bebas memilih respon apapun. Anda bebas memilih respon sedih, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini saya akan membangun step pertama ya. Step pertama pengelolaan emosi ya. Jadi langkah tipe pertama ini teman-teman dalam pengelolaan emosi ini Anda coba amati dari berapa tipe itu Anda apakah sudah berdamai atau adakah masih dalam posisi di tipe tertentu. Anda bisa amati, lalu ketika Anda sudah mengamati diri Anda, itu insya Allah akan lebih mengenal siapa diri Anda dan emosi apa yang sering Anda akses ya. Baik, saya akan share slide-nya. Nah, pada tipe pertama ini, kalau kita sebelumnya sedang ada tiga tipe pengelola emosi. Nanti teman-teman bisa disimak tipe mana dan nanti bisa disesuaikan dengan kondisi kejadian yang sedang Anda alami saat ini. Jadi mudah-mudahan bisa membantu. Nah, tipe pertama adalah menahan dan menyimpan emosi. Ya. Nah, bagaimana sih menahan dan menyimpan emosi? Misalnya gini kawan-kawan, setiap kejadian yang kita alami itu kita seringnya menahan dan menyimpan emosi. Anda pernah nggak sering mengucapkan misalkan, udah saya lupakan saja ini ya, kejadiannya, agar kita ya tidak teringat terus. Simpan saja, tahan saja, lupakan saja. Apalagi melupakan ini, kadang kata melupakan ini akan membuat ya nanti akan saya jelaskan ya. Kenapa sih seharusnya bukan melupakan, nanti berdamai ya. Nah, menahan dan menyimpan emosi. Seringkali kita menahan dan menyimpan emosi, khususnya emosi negatif ya. Jadi misalkan kita mengalami kejadian kegagalan, udahlah saya tahan saja, saya simpan, bahkan sampai saya lupakan sajalah ini kejadiannya. Dan secara tidak langsung itu sedang kita tahan loh. Kita sudah ditahan dalam alam bawah sadar kita simpan dalam bawah sadar kita, dan suatu ketika ini akan keluar. Keluarnya dalam bentuk apa? Bisa dengan bentuk luapan emosi, atau kabar buruknya bisa juga dalam bentuk sakit fisik. Karena hasil tumpukan emosi. Teman-teman merasakan nggak? Misalkan kok saya sering ini sering meluap-luap emosinya, atau mungkin punya rekan saudara yang tiba-tiba meluap-luap emosi, bahkan Anda sendiri ya saat ini mungkin kadang tiba-tiba emosi yang tidak labil, misalkan tiba-tiba saya marah-marah nggak jelas, sedih, tiba-tiba sedih dan segala itu karena hasil dari tumpukan emosi sebelumnya. Tumpukan emosi yang semakin membanyak, efeknya akan meluap karena ada pemicu, nanti ada pemicu yang memunculkan emosi itu sehingga Anda meluapkan emosi itu. Contoh misalkan teman-teman punya tumpukan emosi di kantor ya, di kantor kemudian dimarahin bos, kemudian sama teman juga crash, misalkan ada masalah, ada sama klien juga ada masalah dan segala macam. Akhirnya Anda pendam itu, Anda tahan, Anda simpan, kemudian tiba tertumpuklah emosi itu. Kemudian pulang ke rumah, ada pemicu di rumah yang membuat Anda kesel. Tiba-tiba Anda luapkan sebenarnya masalahnya kecil di rumah ini. Karena sudah ada tumpukan emosi sebelumnya yang sangat banyak di kantor itu, Anda luapkan di rumah. Sehingga terjadilah di rumah yang Anda mungkin ya Anda marah-marah nggak jelas segala macam. Kemudian atau sebaliknya, masalah yang di rumah Anda tahan, simpan, Anda bawa ke kantor sehingga Anda tidak produktif. Ini yaitu bahayanya Anda sering menahan dan menyimpan emosi. Pertanyaannya, apakah Anda saat ini, selama ini, sering menahan dan menyimpan emosi tanpa didamaikan? Artinya tanpa kita bersikap. Maka lama-lama Anda sering akan meluapkan emosi ya tadi. Kemudian juga bahaya buruknya juga akan ke masalah fisik.
masalah fisik ya, masalah fisik yang bahkan bisa menahun ya. Ini karena sakit-sakit fisik ini sumbernya adalah dari tumpukan emosi, efeknya ke fisik. Saya pernah suatu ketika saya datang dengan teman-teman ya, dengan tim itu ke bakti sosial di suatu tempat di Bandung. Di sana kami sedang melakukan ada seorang ibu-ibu dipakai kursi roda ya, dengan didorong sama tetangganya. Saya kira waktu itu anaknya, ternyata setelah di cross check itu tetangganya. Jadi beliau mengalami ya kakinya nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri bahkan ya. Jangan-jangan kan jalan, berdiri pun nggak bisa, kurang sakit ya mas, bisa tapi sakit sekali. Akhirnya harus dipapa dengan kursi roda. Dan kemudian waktu itu bisa nggak Kang dibantu terapinya? Saya bantu, coba Bu, insya Allah mudah-mudahan mudah-mudahan dengan izin Allah bisa berkurang sakitnya. Pertama kali adalah untuk mengurangi rasa sakitnya. Mengurangi rasa sakitnya, ternyata setelah saya bantu beberapa putaran itu tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan dan masih tetap sakit. Dan yang kedua adalah saya coba ke masalah emosinya, saya sentuh emosinya, Ibu sejak kapan ini? Ada kejadian apa? Ada kejadian apa yang membuat Ibu seperti ini? Jadi beliau tuh setahun dia sudah merasakan sakitnya sampai ya 9 ya sudah hampir 12 bulan, hampir setahun lah ya. Baik, itu sebelumnya ada kejadian apa, Bu? Oh ya, jadi sebelumnya itu saya ditinggal oleh suaminya ya, oleh suaminya yang sudah waktu itu Ibu saya lihat umurnya udah hampir 60 ya, dari 55-an kalau nggak salah. Jadi meninggal oleh suaminya. Dan di situ ada emosi sedih yang sampai berbulan-bulan itu, sehingga membuktikan rasa sakit di lututnya dan nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Kesedihan itu yang pertama. Yang kedua adalah selain sedih, dia merasakan kemarahan. Dia tahan, dia pendam terus marah itu. Sama siapa? Sama anak-anaknya. Jadi dia punya dua putra putri ya, dua putra. Dia dua putra. Jadi dua-duanya ini merantau ke Jakarta dan nggak pernah pulang. Nggak pernah pulang, bahkan ya nggak pernah ngasih kabar ke ibunya, nggak pernah selama setahun itu. Padahal ibunya sakit. Dia marah sama anak-anaknya dan muncullah sakit di lututnya ini sehingga dia nggak bisa jalan itu. Jadi ada dua emosi yang dia tahan. Dia pendam kesedihan, terus dia sedih meratapi kenapa karena ya kesedihan itu, kemudian kemarahan itu, kecewaan. Kemudian saya coba merilis emosi. Pertama adalah sedihnya terlebih dahulu. Ibu, mau nggak Ibu terima, ikhlas, pasrah, ikhlas, ridha, dan pasrahkan kedamaian hati Ibu pada Allah. Ya, mengikhlaskan atas kepergian almarhum suami Ibu. Alhamdulillah dia lebih rilis, lebih damai, dan mau menerima dan mengikhlaskan eh, apa yang sudah Allah ambil darinya, yaitu suaminya. Alhamdulillah lebih rileks, lebih damai. Saya bantu dengan terapi SEP ya, saya bantu dengan terapi SEP. Nanti saya akan di sesi akhir, di video akhir saya akan pandu bagaimana pola doanya. Pola doanya dalam SEP itu seperti apa, dan Anda bisa praktekkan untuk masalah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah masalah sedihnya. Oh mohon maaf, tadi sedih, yang kedua adalah masalah marahnya, kecewaannya. Jadi dia sudah pendam. Ya udah, Ibu mau nggak maafkan anak-anak Ibu yang mungkin membuat Ibu marah. Awalnya mah susah. Kalau Ibu susah maafkan, Ibu ya akan terus seperti ini. Jadi kawan-kawan, kalau kita punya masalah dengan, khususnya berkaitan dengan memaafkan orang lain, berkaitan dengan bersinggungan dengan orang lain, yang buat misalkan ada orang yang buat kita marah, kesal dan segala macam, kalau kita tidak maafkan, bahkan sampai kita muncul rasa dendam, itu orang yang dendam itu, kata guru saya, ibarat Anda ingin mau ngasih racun pada orang lain, racunnya Anda minum sendiri. Yang sakit adalah Anda sendiri. Yang merasakan kesakitannya adalah Anda sendiri. Yang sakit menderita adalah Anda sendiri karena tidak mau memaafkan. Jadi alhamdulillah si ibu ini mau memaafkan dan mau berdamai dengan emosinya. Saya pandu, saya bantu terapinya juga. Alhamdulillah. Ya dengan izin Allah ya bisa sakitnya sudah berkurang, bahkan
harapan beliau ada, saya ingin sekali sujud gitu ya. Dia sudah berbulan-bulan nggak bisa sujud, saya ingin sekali. Akhirnya alhamdulillah ya Allah, dengan izin Allah saya bantu terapinya dan bisa berjalan. Subhanallah. Ini kawan-kawan, jadi teman-teman coba amati kejadian apa ya, kaitannya dengan dua hal. Kejadian apa yang Anda alami, kemudian emosi apa yang muncul. Kemudian kalau Anda sering menahan emosi itu, khususnya masalah emosi negatif, itu siap-siap Anda siap-siap Anda menerima konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya Anda mudah emosi, yang mudah terpancing emosinya, mudah tersinggung, dan bahayanya ini juga ke fisik kita. Ada sebuah penelitian bahwasanya ada emosi kita berhubungan erat dengan fisik kita. Jadi kalau teman-teman kalau sering menahan menyimpan emosi negatif, maka ya harus siap-siap, hati-hati ya. Sudah nanti adalah tanda ya, harus ada aba-abanya. Kalau kita sakit, udah mulai sakit-sakitan, nah ini udah aba-aba nih kalau misalkan kita sudah sering mengakses emosi-emosi negatif dan bahkan sering menahan dan menyimpan emosi. Baik, itu coba teman-teman kenali dulu diri Anda. Apakah Anda masih menahan dan menyimpan emosi? Ya. Nanti insya Allah di sesi akhir saya akan pandu bagaimana cara berdoanya kita berdamai dengan emosi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.